Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Renungan hari ini berjudul Kasih Karunia dan Perubahan, ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, peristiwa kriminal itu begitu mengagetkan dan pelakunya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dalam tahun-tahun sesudahnya, si pelaku dalam kesendiriannya di penjara di sel yang terpisah dengan napi lain mengalami suatu proses penyembuhan jiwa dan rohani. Ia bertobat dan hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Hari-hari ini ia sudah diizinkan berinteraksi dengan sesama, meskipun masih dibatasi. Dan oleh anugerah Allah dan lewat kesaksiannya, bahkan beberapa narapidana telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menemukan pengampunan di dalam Dia. Meski sekarang dikenal sebagai tokoh iman yang besar, Musa juga pernah melakukan tindakan kriminal yang mengejutkan. Setelah menyaksikan seorang Mesir memukul seorang Ibrani, ia menoleh ke sana-sini dan dibunuhnya orang Mesir itu. Tetapi meskipun Musa telah berbuat dosa, dalam anugerahnya Allah belum selesai berurusan dengan sang hamba yang tidak sempurna itu. Dia kemudian memilih Musa untuk membebaskan bangsanya dari penindasan mereka. Di Roma pasal 5 ayat yang ke-14 kita membaca, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Namun dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus menyatakan bahwa kasih karunia Allah memungkinkan kita tanpa memandang dosa-dosa kita di masa lalu untuk diubah dan dibenarkan di hadapannya. Kita mungkin berpikir bahwa apa yang pernah kita lakukan menghalangi kita untuk menerima pengampunan Allah dan dapat dipakai demi kemuliaannya. Namun, berkat kasih karunia-Nya, kita dapat diubah dan dibebaskan dalam Yesus untuk menolong orang lain yang juga diubahkan selamanya. Sahabat ODB, bagaimana Allah dan anugerah-Nya telah mengubah Anda? Lalu perubahan apa saja yang Allah inginkan dalam hidup Anda sekarang? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah mengubahkan hidupku. Amin.